Selamat datang di channel No Life King. Selamat menonton. Arc 10, Kehidupan Sehari-hari Tanda Pagar 2 Chapter 73, Mithril Golem, dan kepedasan keesokan harinya, aku pergi ke guild dengan semuanya. Aku berpikir mungkin aku bisa bertemu dengan N, tapi aku pikir itu juga merupakan waktu yang tepat untuk meningkatkan level guildku. Untuk sekarang, Yumina berada pada level hijau dan yang lainnya level biru. Level meningkat dari hitam ungu hijau biru merah perak emas, dan disebut sesuatu seperti adventure level pertama yang ingin aku dapatkan adalah level merah. Kita telah mengalahkan Balke Dragon, tapi jika itu adalah target dari penaklukan untuk permintaan, itu akan menjadi setara dengan level merah. Dengan kata lain, itu berarti bahwa kita benar-benar memiliki kemampuan yang cukup besar. Untuk saat ini, jika kita menangani permintaan dan meningkatkan peringkat kita, imbalan dari permintaan juga akan meningkat. Aku tidak tahu dengan baik apa yang ingin aku lakukan, tapi aku akan memutuskan untuk melakukan apa saja, karena aku rasa aku membutuhkan uang. Demi tunanganku yang mengandalkanku. Di belakang kami dengan suara bertepak-ketepuk adalah Kohaku yang sudah dikenal secara luas, tapi Kuroyou dan Sango, yang dengan ringan mengapung di udara, sangat menarik perhatian. Karena kalian berdua begitu menarik perhatian, kalian seharusnya diam saja di rumah, aku menolak. Kemana Master pergi, kami juga harus pergi, benar. Selain itu, Kohaku juga menarik perhatian. Bukan, mereka bertiga berbicara melalui telepati karena kami berada di kota, tapi aku bisa dengan jelas mendengar semuanya. Sebaliknya, alasan mengapa Kuroyou dan Sango menarik perhatian adalah karena mereka mengapung. Aku pikir mereka mungkin tidak akan begitu menarik perhatian jika aku menggenggam mereka di antara kedua lenganku. Tapi mereka dengan jelas menolaknya ketika aku menawarkannya. Smartphone Arc 10.5 keduanya mengatakan kebanggaan mereka tidak akan memungkinkan mereka untuk diperlakukan seperti itu di kota. Pokoknya, aku memutuskan untuk mengatakan bahwa itu sihir. Jika seseorang bertanya mengapa mereka mengapung. Ketika aku akhirnya sampai di guild, aku melihat ke sekeliling, di ruang depan begitu ramai dan berisik, tapi aku tidak melihat sosok N. Apakah dia sudah pindah ke kota lain? Semuanya pergi ke papan permintaan untuk melihat-lihat permintaan, tapi aku melihat resepsionis Onesan yang bertanggung jawab atas N kemarin, dan mencoba untuk bertanya tentang dia. Ah, orang yang mengenakan selendang. Itu benar, ia telah menyelesaikan permintaan untuk menaklukkan serigala bertanduk satu kemarin, dia telah menerima bayaran dari permintaan itu serigala bertanduk satu. Jika memang itu yang terjadi, maka ia mengambil permintaan level hitam. Aku juga melakukan permintaan untuk menaklukkan serigala bertanduk satu saat awal. Akan tetapi, apakah ada sesuatu yang lain? Sementara memaksakan tersenyum kecut, One-san menjadi ragu-ragu. Aku ingin tahu apakah N melakukan sesuatu. Permintaan untuk menaklukkan serigala bertanduk satu, penaklukan itu hanya untuk 5 ekor, tapi ia memburu lebih dari itu. Permintaannya adalah untuk mendapatkan tanduk, kan? Berapa banyak yang dia bawa? Kalau tidak salah, lebih dari 50. Ada apa dengan jumlahnya itu? Dia memburu terlalu banyak. Karena permintaan penaklukan itu hanya untuk 5 ekor, ia hanya mendapatkan jumlah bayaran yang ditetapkan, tapi sisa tanduknya dibeli dengan nilai harga pasar. Dia sangat senang, kau tahu smartphone Arc 10.6 akan tetapi, lebih dari 50. Itu mengingatkanku, dia seharusnya tidak memiliki senjata apapun. Apakah dia seorang penyihir? Aku bisa percaya dengan jumlahnya, jika itu yang terjadi. Yah, tidak ada gunanya untuk memikirkan hal itu. Selain itu, tidak baik untuk terlalu mencampuri urusan orang lain. Aku kembali pada keempat gadis yang sedang melihat-lihat papan permintaan. Jadi, apa kalian menemukan sesuatu yang bagus? Ah, Toya-san, ada satu, tapi, Yumina menunjuk pada permintaan level merah yang dipasang pada papan permintaan. Kami hanya diperbolehkan untuk mengambil permintaan hingga level biru. Tapi permintaan itu berada satu level di atas kami. Tapi setidaknya, ayo kita coba untuk membaca permintaan yang Yumina tunjuk. Mithril Golem. Apakah itu golem yang terbuat dari mithril? Terletak di pusat gunung Merisa, dan bayarannya 5 koin emas putih. Itu terasa agak murah mengingat bahwa itu adalah level merah. Menang murah, karena lawannya adalah Mithril Golem. Tubuhnya dapat dijual dengan harga khusus sebagai bahan.
Itu bisa mempunyai harga yang mahal tergantung pada ukurannya, kau tahu jadi begitu. Jadi golemnya itu sendiri adalah sesuatu seperti harta karun. Itu membuatnya menjadi cerita yang menarik. Akan tetapi, kami tidak bisa mengambil permintaan itu, Selain itu, jika orang tersebut memiliki gelar tingkat A, level untuk quest ini tidak masalah. Tanda tanya. Gelar, kau bilang. Seperti gelar Dragon Slayer, yang kita dapatkan saat itu. Kalau tidak salah, ada yang lainnya, seperti Griffon Booster. Atau, Demon Killer. Dragon Slayer, adalah gelar tingkat A. Jadi, kalau begitu permintaan ini, kita bisa mengambilnya. Smartphone Arc 10 Aku merobek kertas permintaan, dan membawanya ke meja resepsionis. Sementara kita memiliki gelar Dragon Slayer, Yumina tidak. Selain itu, aku ingin tahu apakah kita masih dapat mengambil permintaan ini. Ya, tidak ada masalah jika kebanyakan party mempunyai gelar. Apakah Anda ingin mendengarnya lebih detail? Ya, tolong subjek permintaan adalah di kaki Gunung Merisia. Operasi Stir Mine Quarry penambangan telah berhenti karena Mithril Golem yang menetap di sana, dan sepertinya penggalian di tambang menjadi benar-benar mustahil. Pokoknya, lawan tidak sepenuhnya keras. Selain itu, gerakan golem sepertinya cepat karena karakteristik Mithril. Ringan dan keras, itu semua karena Mithril. Sepertinya banyak orang yang telah pergi ke tambang dan sudah jatuh korban. Golem tidak akan membiarkan invasi ke wilayah mereka. Untuk alasan itu, ada juga penyihir yang menggunakan golem untuk menjaga harta mereka. Itu semua adalah detail untuk permintaan penaklukan Mithril Golem. Haruskah kita mengambil ini? Aku mencoba untuk memastikan lagi kepada semuanya, dan memutuskan untuk mengambil permintaan itu. Bagian dari penaklukan ini adalah inti core dari golem. Rupanya, golem akan berhenti bergerak jika bagian itu hancur. Seperti sebelumnya, bukankah itu akan menjadi kemenangan yang mudah jika Toya menarik core dengan apport? Elsie bertanya tentang hal itu ketika kita keluar dari guild. Memang benar, itu akan menjadi mudah jika memungkinkan untuk melakukannya, tapi pada saat itu core dari Fureizu transparan dan terlihat dengan jelas. Itu tidak akan bekerja pada golem. Sepertinya Lindsay memikirkan hal yang sama, dan memberitahu One-chan. Selain itu, ketika memikirkan core dari golem, ukurannya seharusnya besar. Apport tidak bisa menarik sesuatu seperti itu, kan? Smartphone Arc 10 sementara mengatakan itu, Lindsay menunjukkan seukuran bola voli dengan kedua tangannya. Memang benar, apport memiliki batasan pada ukuran yang bisa digenggam dengan satu tangan. Sepertinya tidak mungkin dengan ukuran itu. Kalau begitu, tidak ada pilihan selain menghadapinya secara langsung. Tentu itu akan sulit. Sampai sekarang Fureizu telah menjadi lawan yang paling sulit yang telah aku hadapi, tapi mungkin tidak lagi. Akan tetapi, aku lebih memilih berhadapan dengan golem dibandingkan dengan yang memiliki kemampuan untuk melakukan regenerasi. Sihir peledak Lindsay seperti Explosion atau Bubble Bomb akan efektif, atau mungkin Rock Rush, yang merupakan atribut bumi Yumina. Elsie mungkin bisa menyebabkan kerusakan menggunakan gauntlet dan meningkatkan kerusakan dengan tangan kanannya. Masalahnya adalah Yae. Untuk seseorang yang melakukan sebuah tebasan dengan katana, dia tidak kompatibel dengan lawan yang keras. Aku akan bertugas sebagai umpan untuk kali ini, Degozaru. Setelah kita menyelesaikan permintaan ini, pertama-tama aku harus membuat katana untuk Yae dari potongan Mithril. Jadi bagaimana agar kita bisa ke Gunung Merisia? Apakah kita akan menyewa kereta kuda lagi? Atau mungkin kita harus membelinya? Apa yang dikatakan Elsie memang benar, pergi dengan kereta kuda jauh lebih nyaman, tapi mari kita coba pergi dengan metode yang berbeda kali ini. Mari kita gunakan itu, semenjak aku menghabiskan terlalu banyak usaha untuk mendapatkannya. Kalau begitu, kita berangkat. Jangan meninggalkan kursi kalian, tidak ada kursi. Itu adalah masalah perasaan. Tolong untuk membaca suasana di sini, Master menggantung untuk beberapa hari. Taman Langit telah pergi dari ibu kota kerajaan Belfast. Dengan ini kita seharusnya dapat mencapai tujuan kita dalam beberapa jam. Kita terbang di ketinggian 200 meter sekarang. Itu adalah ketinggian yang bahkan lebih rendah dari Menara Tokyo yang tinggi, tapi itu sudah cukup karena tidak ada gedung-gedung yang tinggi atau pegunungan. Tidak ada yang dapat melihat berkat fungsi stealth. Aku tidak. Smartphone Arc 10 benar-benar mengerti,
tapi fungsi ini sangat bagus, bahkan bayangan pun tidak muncul. Bagaimana cara kerjanya? Apakah ini kekuatan sihir kuno, juga? Diperkirakan tiba dalam 1 jam di depan unit pengendali di pusat Taman Langit, Shizuka berkata begitu. Sepintas, sistem pengendali hanya terlihat seperti batu tulis hitam yang besar. Bisa dibilang sebuah monolit. Ditampilkan di hadapanku adalah peta sederhana dari beberapa bahasa yang tidak bisa aku baca. Taman Langit bergerak dengan tenaga ringan. Meninggalkan Shizuka dan monolit, layar diletakkan di sudut taman, dan aku kembali ke semuanya yang sedang menikmati pesata teh. Sepertinya kita akan sampai sekitar 1 jam. Yae memberiku sandwich sementara aku duduk di antara dia dan Yumina. Itu adalah sandwich dengan ham dan keju, tapi aku sedikit menggigitnya, dan terlihat bingung. Ada apa, De Gozaru? Tidak, tapi rasanya berbeda dari biasanya, bagaimana aku harus mengatakannya? Sangat enak. Yae mengusap dadanya karena merasa lega. Untuk sesuatu yang dibuat Kalair-san, aku merasa ada terlalu banyak garam dan merica. Mungkin. Apakah ini buatanmu Yae? Itu benar, De Gozaru. Tidak hanya sebagai samurai, tapi juga sebagai istri Toyadono, untuk bisa membuat salah satu masakan juga, dan Kalire Dono mengajariku. Aku mengerti. Aku senang. Aku tidak berkata sembarangan. Aku makan sandwich dengan penuh nafsu makan, dan berkata terima kasih pada Yae. Aku juga membuat satu. Cobalah. Elsie juga. Kalau begitu aku akan memakannya. Itu. Smartphone ARC 1010 pada saat ayam goreng diberikan. Lindsay mencoba untuk mengatakan sesuatu, tapi sebelum itu aku sudah menusuknya dengan garpu dan memasukkannya ke dalam mulutku. Bagaimana? Enak, panas, pedas, dan juga sakit. Pedas. Ini menyakitkan. Aku meneguk air yang aku terima dari Yumina, tapi itu tidak cukup. Tetapi karena Lindsay mengeluarkan es berbentuk bola basket dengan sihir, aku menempatkan lidahku di atasnya dan entah bagaimana berhasil lolos dari masa krisis. Bagaimana bisa kau memakan sesuatu seperti itu? Perkataan seperti seorang pedagang dari Kyoto keluar secara tidak sengaja, tapi air mata ini mengalir menyiratkan sesuatu yang lain. Daging ayam yang sangat pedas. Apa ini? Tanda tanya. Apakah benar-benar pedas? Nom. Elsie dengan santai memasukkan satu ke dalam mulutnya dan memakannya. Apakah dia baik-baik saja? Lindsay yang berada di sebelahku mulai meminta maaf. One-chan memiliki ketahanan yang abnormal terhadap kepedasan. Ketika memasak dia cenderung untuk membuat sesuatu yang pedas, jadi kami tidak pernah mengizinkannya untuk berada di dapur rumah kami. Aku harap kau bisa mengatakan itu sebelumnya. Aku tidak berpikir aku akan merasakan kekalahan sebelum bertarung dengan golem. Pokoknya, Elsie sekarang dilarang memasak di rumah kita. Itu adalah masalah hidup dan mati. Lidahku masih terasa sakit. Smartphone ARC 1011 Chapter 74, Jatuh, dan kumpulan Mithril. Setelah tiba di Gunung Merisia, kami pergi sedikit ke arah utara, dan aku membiarkan Taman Langit di atas tir main pertambangan. Pertambangan dapat dilihat di bawah, jadi aku membuka gate dan pergi ke bawah. Shizuka tetap tinggal dan duduk di taman. Ketika aku turun ke bawah, daerah sekitar terasa sunyi, dengan suasana yang sangat aneh. Apakah tidak ada seorang pun di sini? Tidak ada yang akan mendekati wilayah golem. Sepertinya ia memiliki sifat untuk mengusir orang-orang yang menyerang daerahnya sendiri. Mungkin, sudah menyadari kita. Sementara mendengarkan percakapan antara Yumina dan Elsie, aku mencari Mithril Golem menggunakan aplikasi petaku. Itu bergerak secara perlahan di dalam terowongan. Sepertinya itu datang ke arah kita. Aku bersyukur itu keluar karena di dalam gua berbahaya. Haruskah aku menggunakan slip dan membuatnya terjatuh tanpa henti setelah keluar? Itu kejam. Aku tidak pernah ingin merasakannya lagi. Kuroyou dan Sango bergumam sedih mendengar kata-kataku. Tapi jika Anda melakukannya seperti itu, Anda tidak akan dapat mengalahkannya. Aku tidak dapat membayangkan golem menangis dan memohon ampun seperti orang itu. Bajingan, coba katakan itu sekali lagi. Kohaku, bajingan kau, ingin berkelahi dengan kami. Aku menenangkan suasana berbahaya antara ketiga orang itu, dan aku berpikir tentang hal itu sejenak.
Smartphone Arc 10 12 mm, itu benar, bahkan jika aku mempertimbangkan kerusakan yang diakibatkan oleh slip tetap saja akan sulit. Saat waktu dengan Kuroyou dan Sango ada batas waktu sampai matahari terbenam, aku menggunakan metode itu, tapi... metode lain. Aku memikirkan ini beberapa waktu yang lalu, tapi mungkin aku harus mencobanya. Tunggu, aku akan membuat beberapa persiapan. Aku mengatakannya kepada semuanya dan membuka gate, dan aku pergi ke tempat Shizuka berada, di Taman Langit. Aku telah selesai mempersiapkannya dan kembali ke pertambangan. Gedebuk, aku mendengar bunyi bergedebuk. Sepertinya golem telah tiba. Dari mana kau? Tak ada waktu lagi. Maaf, itu agak membutuhkan waktu. Sambil meminta maaf kepada Elsie, aku memberikan sekitar 50 peluru dengan eksplosion kepada Yumina dan Lindsay. Hanya dalam keadaan ini, aku menyerahkan peluru dan Remington model baruku pada Yae karena katananya tidak akan berguna. Jika semuanya berjalan sesuai rencana, itu mungkin tidak akan diperlukan, tapi aku tidak tahu apa yang akan terjadi. Jadi lebih baik untuk berhati-hati, pikirku. Gedebuk dengan jelas semakin mendekat. Golem akhirnya keluar. Aku menatap pintu masuk gua yang besar. Terowongan di sini benar-benar besar. Kebetulan, apakah golem menggali dan memperluasnya? Jika kita berasumsi begitu, maka mungkin ukuran golem sama dengan ketinggian terowongan ini. TL Note, agak bingung dengan SFX, jadi jangan terlalu dipikirkan. Pokoknya, langkah kaki itu, bukankah itu aneh? Yang satu lebih dekat dan yang satu lagi lebih jauh, seperti ada dua. Itu di sini, Degozaru. Tubuh peraknya diterangi oleh sinar matahari, muncul di pintu masuk terowongan. Smartphone Arc 1013 tubuhnya keras seperti batu, tapi memancarkan kilauan logam, ukurannya mungkin sekitar 6 meter. Kakinya pendek, tapi lengannya panjang dan besar. Selain itu mukanya tanpa ekspresi, kau bisa melihat lubang hitam di tempat mata seharusnya ditempatkan. Di dalamnya ada sebuah sinar merah yang menakutkan, dan sudah pasti menatap kami. Tetoya-san, itu. Yumina menunjuk pada satu lagi golem yang perlahan-lahan muncul di pintu masuk terowongan. Tubuhnya juga diterangi dengan warna perak, mengeluarkan cahaya yang menyilaukan. 2 mithril golem. Apa-apaan itu? Jadi itu sebabnya ada 2 getaran. Aku tidak menyadarinya ketika aku melihat aplikasi peta sebelumnya. Apakah itu terlihat seperti kedua mayat yang menumpuk? Jangan bilang kalau mereka adalah pasangan yang sudah menikah. Meskipun aku mengetahuinya terlebih dahulu jika aku memperbesarnya. Jangan bilang bahwa di sampingnya, anak golem akan muncul. Tanpa mempedulikan perasaanku, Gelo mengangkat batu besar yang berada di dekatnya, dan melemparkannya ke arah sini. Ups, itu berbahaya. Semua orang menyebar untuk menghindarinya. Jatuh ke tanah, batu hancur berkeping-keping dan tersebar ke segala arah. Air keluarlah, dampak permukaan, bubble bomb ketika Lindsay melafalkan sebuah mantra, beberapa gelembung seperti bola muncul, dan dengan ringan mengapung menuju salah satu golem. Dan saat itu mengenai golem, ledakan beruntun dimulai, dodon-dodon. Dan ledakan bergema di daerah tersebut. Sebuah asap seperti kabut masih tersisa setelah ledakan, tapi dari dalam itu golem muncul dan sepertinya tidak terluka. Tidak berpengaruh. Tunggu, apakah itu adalah masalah atribut? Benar, atribut bumi seharusnya lebih kuat daripada air. Dengan dandan, Yumina melakukan tembakan beruntun dengan M1860 arminya. Bagian bahu tertembak dengan efek eksplosion. Akan tetapi, itu sama sekali tidak retak. Smartphone Arc 1014 sialan, dengan ini tidak ada cara lain lagi. Tenggelam atau berenang, aku akan mencoba itu. Ada sesuatu yang ingin aku coba, semuanya mundurlah. Semuanya bingung dengan kata-kataku, tapi mereka segera mundur seperti yang aku katakan. Golem langsung datang ke arah kami, seperti yang diharapkan. Karena itu terbuat dari mithril, golem berjalan dengan sangat cepat. Yah, itu tidak seperti seringan balon, mempunyai beberapa bobot, tapi... Yah, jika itu tidak berguna sekarang, maka itu percuma. Aksel, aku menggunakan sihir akselerasi, dan secara langsung berada pada dada golem. Aku mengulurkan tanganku di atas daerah di mana golem berdiri, dan memanggil sihir yang akan menjadi faktor yang menentukan. Dengan sebuah cahaya yang besar, gerbang yang besar muncul di tanah, golem jatuh ke dalam air, menghilang ke dalam tanah.
Ya, itu bekerja. Toya-san. Itu. Aku memindahkannya dengan menggunakan gate. Rupanya tidak hanya dapat terbuka secara vertikal, sepertinya dapat dibuka secara horizontal. Yumina terburu-buru ke arahku, karena dia memintaku untuk menjelaskannya secara sederhana. Aku hanya berpikir bahwa itu mungkin bisa dilakukan, tapi aku senang bahwa itu bekerja dengan lancar. Mereka ditransfer kemana, Degozaru untuk pertanyaan Yae, aku hanya menunjuk jariku ke atas dan tertawa. Tepat di atas sini, 10.000 meter di langit. Meskipun semuanya tercengang dengan mulut terbuka, aku memastikan lokasi golem menggunakan aplikasi peta. Aku tidak bisa melihat ketinggiannya, tapi itu tergelincir sedikit smartphone ARC 1015 dari sini. Yah, itu bisa terjadi karena hambatan udara. Itu akan menyusahkanku jika jatuh lurus ke bawah. Ada sebuah kota pertambangan di sebelah selatan dari sini, tapi aku rasa tidak ada masalah karena mereka tidak bergerak ke sana. Aku bertanya pada Shizuka untuk melakukannya pada ketinggian 10.000 meter di langit beberapa waktu yang lalu untuk memastikan tempat keluar gate. Tapi sekarang aku berpikir tentang hal itu, mungkin tidak perlu sampai 10.000 meter. Kalau aku tidak salah, ketinggian menjadi tidak relevan jika benda yang jatuh mencapai kecepatan yang konstan diterima oleh hambatan udara. Batasan kecepatan, apakah itu? Yah, aku hanya sangat berhati-hati dan menaikkannya. Dengan suara kiin dengan nada melingking tinggi yang panjang, dua suara yang dahsyat datang dari arah barat pertambangan. Mereka terjatuh. Meskipun aku tidak berpikir mereka akan jatuh langsung ke sini, mereka meluncur cukup jauh. Menggunakan aksel kita bergegas ke lokasi di mana golem terjatuh. Semuanya menggunakan aksel yang telah diberikan pada cincin mereka, semuanya melaju dengan cepat bersama denganku. Masih bergerak ada sebuah lubang besar dengan debu yang tebal, dua golem dengan bersemangat berdiri meskipun tubuh mereka penuh dengan retakan. Ada sedikit kerusakan daripada yang aku perkirakan. Apakah Mithril benar-benar ringan? Air keluarlah, dampak permukaan, bubble bomb di sisi lain, Lindsay menembakkan sihir ledakan pada dada golem. Tubuhnya yang penuh dengan retakan menerima serangan itu, dan dada Mithril ambruk dengan suara berdetak. Aku melihat bola perak yang berkilau redup di dalamnya. Mungkin itu adalah core-nya. Axel Boost. Elsie menggunakan physical enhancement, dan sihir Axel secara bersamaan, dan meledak ke arah dada golem seperti tembakan panah. Gauntlet kanan memancarkan cahaya merah menunjukkan pengisian telah selesai. Smartphone ARC 1016 di sisi lain, dan. Suara tembakan bergema, diikuti dengan do gaga-gaga. Dan kali ini suara ledakan berderu. Untuk golem yang lainnya, Yae menyerang dengan menggunakan Remington model baru. Sama seperti golem sebelumnya, dadanya meledak dan hancur terpecah berai, dan core mulai terlihat. Halilintar yang menusuk, 100 tombak petir, lightning javelin. Seolah-olah mereka sedang menunggu ini, dari telapak tangan Yumina beberapa ledakan petir langsung mengenai core. Seiring dengan suara pakin, core pecah menjadi dua bagian dan jatuh. Dengan core yang hancur, golem ini juga ambruk menghadap ke atas dan berhenti bergerak. Badan kedua golem benar-benar terdiam, wilayah ini penuh dengan debu dan potongan mithril. Pada akhirnya, aku tidak melakukan apa-apa. Itu sangat hebat ya. Pada akhirnya semua yang aku lakukan hanya membuka gate. Aku menjawab kata-kata Kohaku dengan tersenyum pahit. Elsie menghancurkan sebagian dari core, tapi Yae memotong core menjadi dua bagian. Core itu seperti bola voli, dibandingkan tubuhnya yang seperti perak, itu adalah perak yang redup. Kami telah mendapatkan bagian dari penaklukan, dengan ini permintaan selesai. Elsie tersenyum sambil membawa core. Memang benar permintaan dengan ini selesai, tapi selain dari tubuh utama golem, akan menjadi merepotkan untuk mengumpulkan semua potongan kecil mithril, atau tidak. Aku bisa mengumpulkan semuanya dengan menggunakan storage untuk membawa mithril. Oke, aku akan melakukannya. Storage, in, mithril. Aku memanggil sihir penyimpanan. Formasi sihir mengapung di tanah, di depan mata kita golem tenggelam ke dalam tanah seperti menghilang. Aku memeriksa tanah di mana golem menghilang, tapi aku tidak bisa menemukan salah satu bagian dari mithril. Sepertinya bagus. Smartphone ARC 1017 dengan cara yang sama, aku mengumpulkan bagian dari golem yang lain ke dalam storage.
Kapasitas dari storage tergantung pada kekuatan sihir, ukuran tubuh ini tidak bisa disimpan jika itu orang lain selain aku. Baiklah, haruskah kita pulang sekarang? Itu akan baik-baik saja untuk melaporkan ke guild besok. Kita juga harus memulihkan tubuh golem, aku tidak perlu terburu-buru. Aku membuka gate dan keluar dari kebun rumah. Rene sedang berlatih mengendarai sepeda dengan Cecil San. Rene tidak dalam pakaian pembantunya, itu adalah pakaian anak-anak dengan kemeja dan celana panjang dengan suspender. Dia pasti telah terjatuh, aku bisa melihat noda di sana-sini. Jika aku tidak salah, hari ini adalah hari Rene libur, jadi dia mungkin telah memutuskan untuk berlatih selama Cecil San istirahat. Ah, selamat datang kembali, Master, aku pulang. Cecil San. Rene yang menyadari kami karena suara Cecil San, memutar sepedanya dan menuju ke sini. Dia berhenti di depan kami menggunakan rem. Dia sudah pada titik di mana dia bisa naik sendiri. Bukankah dia belajar lebih cepat dari Duke? Selamat datang kembali, Toya Nii-chan. Aku pulang, Rene. Kau sudah dapat naik sepeda sekarang ya? Aku menepuk kepala Rene yang tertawa gembira. Aku benar-benar senang melihat dia sangat gembira seperti itu. Oke, ayo kita mandi dulu untuk membersihkan debu dan pasir. Rene juga harus masuk bersama dengan semuanya. Dan untukku, aku akan bersantai dan masuk setelah itu. Melihat ke arah kami saat kami memasuki rumah, sambil duduk mengangkang di sepeda, Rene terlihat bingung. Memangnya ada apa? Shizuka One-chan di mana? Smartphone ARC 1018 Oh sial, aku lupa. Smartphone ARC 1019 chapter 75, mencari Chapterilon, dan membuat katana pesanan aku tidak terlalu memikirkannya, kau tahu. Master meninggalkan aku, dengan cepat kembali, tidak sedikit pun. Benar, bahkan tidak sedikit pun senyuman Shizuka menakutkan. Meskipun tidak terlalu memperlihatkan emosinya seperti biasa, tapi kenapa hanya di saat seperti ini, senyuman seperti itu muncul. Berkat itu, aku bisa menemukan fetish master yang disebut, abandonment play. Cepat atau lambat itu akan sampai ke titik di mana master akan meninggalkanku dengan telanjang di taman pada malam hari, untuk melayani permainan sesatnya itu. Mungkin untuk dilihat oleh seseorang, mungkin agar diserang, ia ingin menikmati dirinya sendiri dan melihatku yang gugup ketakutan, mungkin seperti itulah dalam pikirannya. Dasar, master memang benar-benar memiliki hobi yang aneh. Aku tidak pernah memikirkan itu, bahkan untuk 1 milidetik pun. Aku benar-benar tidak memiliki niat seperti itu. Tidak, itu semua adalah kesalahan kita. Sudah menjadi kebiasaan bahwa kita selalu kembali menggunakan gate setelah penaklukan. Ayo kita hentikan sampai di situ. Sepertinya ia benar-benar memikirkannya, atau apakah kau benar-benar ingin tahu maksud sebenarnya? Rin menyela sambil meminum teh hitam yang Shizuka bawakan di teras yang menghadap ke taman. Itu akan merepotkan. Ya kalau begitu, jika aku menerima hadiah sebuah pakaian tidak senonoh kesukaan master, aku akan memaafkannya syaratnya terlalu sulit, kau tahu. Hal yang tak senonoh di luar masalah, kau tahu. Hanya bercanda merendahkan kepalanya, Shizuka meninggalkan teras. Ya ampun, kita tidak bisa berbuat apa-apa tentang apa yang dipikirkan oleh Robo Girl-san. Pandangan Rin sekilas menuju Shizuka yang pergi. Namun, itu hebat. Pola pikir semacam itu smartphone ARC 1020 apanya yang hebat dari pikiran-pikiran yang ero. Bukan tentang sifatnya. Itu adalah tentang sesuatu seperti perilaku gadis itu yang merajuk, dan bahkan kelembutannya yang memberitahu bahwa itu lelucon. Dia seperti manusia asli. Aku ingin tahu apakah mungkin untuk melakukannya dengan program, atau tidak. Jangan terlalu banyak membicarakan tentang hal itu. Di sudut teras, boneka beruang kecil sedang merajuk. Melakukan sesuatu seperti memegang tangan di belakang punggungnya dan melihat dengan bosan sambil menendang kerikil. Namun aku pikir bahwa itu hebat, untuk berpikir itu dapat memiliki banyak perlawanan. Dengan ini, apa pekerjaan kita untuk hari ini? Oh ya, itu adalah tentang sisa dari formasi transfer Chapterilon. Saat ini, tidak ada formasi transfer yang dapat diandalkan tentang mereka. Kita akan mencarinya. Kedua orang menunjukkan wajah terkejut. Jujur saja, aku tidak terlalu tertarik. Shizuka saja sudah merepotkan, dan untuk menambahnya lagi, Profesor sendiri juga mengatakan bahwa tidak masalah apakah aku harus mencarinya atau tidak. Aku tidak memiliki alasan untuk mencarinya.
Tapi kenapa? Apa kau tidak berpikir ingin mengetahui tentang pengetahuan kuno atau teknologi yang telah hilang? Tidak, kau ini anak yang tidak mempunyai mimpi. Aku ini masih muda jika dibandingkan dengan kau. Namun, bahkan profesor mengatakan bahwa tidak perlu untuk memiliki terlalu banyak kekuatan di masa ini. Namun, aku khawatir tentang Fureizu. Jika kau menganggap itu aneh, mungkin lebih baik untuk mendapatkan kekuatan Chapterilion terlebih dahulu. Yah, sejak formasi transfer belum ditemukan, tidak ada yang bisa kita lakukan tentang itu. Smartphone ARC 1021. Ayo kita pertimbangkan beberapa informasi kapan kejadian tentang formasi transfer muncul. Jika kau menemukan sesuatu, aku akan membantu. Janji, jika kau melanggarnya, aku akan membuatmu membelikanku beberapa pakaian tidak senonoh. Tolong maafkan aku. Menempatkan kepala di atas meja, aku benar-benar meminta kepadanya untuk tidak melakukan itu. Jika aku membeli sesuatu seperti pakaian cabul untuk seorang gadis kecil, hidupku akan berakhir dalam arti yang berbeda. Aku bahkan tidak tahu apakah hal semacam itu ada. Rin yang merasa puas dengan perjanjian tersebut, membawa Pola dan kembali ke istana kerajaan. Ya ampun, aku harap itu tidak akan terlalu menjadi merepotkan. Ada 2 mithril golem, maafkan saya. Sepertinya ada kesalahan dalam penyelidikan kami. Berkata begitu, One-san resepsionis guild menundukkan kepalanya. Tidak ada kesalahan dalam isi permintaan tentang penaklukan golem, tapi jika itu adalah tentang membebaskan tambang, maka seharusnya ditulis bahwa itu adalah penaklukan untuk 2 bagian, aku pikir. Dalam hal ini, itu persis seperti penaklukan 2 bagian juga, degozaimasu. Karena itu masih kesalahan dari pihak kami, pembayarannya akan menjadi 2 kali lipat, tolong terima 10 koin emas putih sebagai pembayarannya. Tentu saja, poin kartu guild juga akan menjadi 2 kali lipat. Itu sangat membantu. Atau lebih tepatnya, itu sudah sewajarnya. Dia menempatkan 10 koin emas putih di meja, membariskan kartu kami seperti biasa, dan mencapnya dengan pon-pon-pon. Dengan poin itu, semua level guild telah meningkat. Selamat, kartu guild kami dikembalikan dengan Yumina menjadi biru dan yang lainnya berubah menjadi merah. Oh, dengan ini, kita juga telah menjadi adventure level pertama. Smartphone ARC 1022 ARI. Ada simbol baru yang telah ditambahkan di sebelah simbol Dragon Slayer. Sebuah garis hitam persegi yang terlihat seperti kepala golem retak. Selain itu, sesuai dengan penaklukan saat ini, sebagai bukti telah menaklukkan golem, tolong terima gelar Golem Booster, yang telah diberikan oleh guild. Aku mengerti. Jadi simbol itu adalah Golem Booster. Sepertinya hak istimewanya adalah mendapatkan diskon 20% dari toko yang bergabung dengan guild, tapi dengan diskon 40% dari Dragon Slayer itu tidak terlalu berarti. Keluar dari guild, kami berpisah dengan Lindsay dan Yumina yang akan menuju toko sihir dan Elsie yang akan berlatih dengan Jenderal Leon. Kuroyohu dan Sango menemani Elsie, dan Kohaku ikut bersama dengan kelompok Lindsay. Dengan ini, jika terjadi sesuatu kita akan dapat melakukan kontak. Aku pikir bahwa komunikasi telepati dengan binatang panggilan akan menjadi tidak dapat digunakan ketika berpisah, tapi sepertinya tidak seperti itu. Itu bisa menjadi pengganti telepon. Aku berencana untuk pergi ke blacksmith dengan Yae. Aku pikir aku bisa membuat katana untuk Yae menggunakan mithril yang telah kita dapatkan, tapi tidak ada blacksmith biasa yang bisa membuat katana. Seperti yang aku pikir, ketika berbicara tentang katana, kita harus pergi ke Ishen. Membuka gate kami pergi ke Udo. Awalnya aku harus pergi untuk melihat orang tua Yae, untuk tolong serahkan anak Anda melakukan hal seperti itu, tapi jika terlalu cepat, kemungkinan akan ada beberapa penentangan. Karena kita bahkan belum akan menikah, namun akan lebih baik untuk menyapanya. Ketika sudah menjadi agak tenang, apakah aku harus memberitahu pada Yae sendiri? Rumah Yae berada di arah yang berlawanan, sepertinya ada juga skill swordsmith di sisi barat Udo. Ketika kami menuju ke arah itu dan berjalan melalui jalan di pusat kota, terkadang, mata Yae akan tertuju ke arahku, mengintipku. Ada apa? Fue? Tidak, itu. Aku adalah tunangan Toyadono, Degozaru, kan? Ya, smartphone ARC 1023. Ketika kau mengatakan tunangan rasanya seperti seseorang dari masa lalu ketika orang tua telah memutuskan pertunangannya, maksudnya tidak salah. Jika diingat-ingat lagi, benar-benar memalukan. Jadi,
Itu, tangan, berjalan dengan berpegangan tangan. Dari wajah hingga telinganya menjadi merah dan melihat ke bawah, Yae berbicara sesuatu seperti itu. Apa ini? Sangat manis. Tidak ada orang yang bisa menolak permintaan tersebut dari seorang gadis cantik yang pemalu. Tidak, bahkan aku tidak bisa menolaknya. Dengan lembut mengulurkan tangan kananku, aku memegang tangan kiri Yae. Aku memegangnya juga saat aku menggunakan recall tapi seperti biasa tangannya lembut. Ketika Yae mengangkat wajahnya, dia tertawa dengan tinggi sambil terlihat malu, lalu dengan erat menggenggam tanganku. Perilaku semacam itu mengejutkanku. Dengan hanya berjalan dan memegang tangan gadis yang kau sukai, itu jelas bahwa kau dapat mencapai rasa bahagia seperti ini. Itulah dunia yang terlihat dari seorang pasangan yang menggoda. Itu bukan kejahatan. Menyelesaikan kencan pendek, setelah kami sampai di blacksmith di tepi barat Udo, kami mengintip ke dalam toko, dari mana suara palu sedang memukul kan. Permisi, apakah ada orang? Ada apa? Dari dalam toko dengan langkah ringan datang seorang wanita yang berusia sekitar 20-an mengenakan celemek. Dengan rambut hitam yang disatukan ke belakang dalam satu ikatan, dia memakai sandal di kakinya. Apakah dia asisten toko? Aku ingin tahu. Kami ingin membuat katana, tapi apakah Anda menerima pesanan? Smartphone ARC 1024 katana. Ya, kami bisa menerimanya. Tolong tunggu sebentar. Anata, ada pelanggan, kau tahu. Dia memanggil seseorang yang berada di bagian belakang. Aku pikir bahwa dia adalah asisten, tapi rupanya dia istri dari pemiliknya. Dari bagian dalam toko, datang seorang pria sekitar 30 tahun mengenakan apa yang terlihat seperti pakaian kerja dan handuk di kepalanya terpasang seperti bandana. Penampilannya memberikan kesan yang baik, bahkan dengan wajahnya yang berjenggot. Orang besar yang baik hati. Meskipun itu adalah perbandingan yang bagus yang tidak boleh aku katakan. Kau ingin katana? Ya. Mana orang yang akan menggunakannya? Untuk gadis ini. Kami ingin meminta untuk membuatnya dengan mitril sebagai bahannya. Mitril, itu barang mewah, bukan? Apa kau adalah anak dari pemimpin feodal? Dia dan istrinya juga menatapnya dengan heran. Tidak, kami telah mendapatkannya setelah mengalahkan mitril golem. Dan aku memutuskan untuk menggunakan bahan ini untuk membuat senjata untuknya. Jadi begitu. Mitril golem, meskipun penampilanmu begitu, kau sepertinya kuat. Dia menghembuskan napas dalam kekaguman. Setelah itu ia mengatakan bahwa ia ingin kami menunjukkan kepadanya katana dan pedang pendek Yae, dan kemudian ketika mengambilnya dia melihatnya dengan teliti, ia kemudian mulai bicara. Aku akan menyelesaikannya dalam 1 minggu. Apakah itu tidak apa-apa? Ya, tolong untuk melakukannya. Jadi, berapa banyak biaya yang dibutuhkan? Aku tidak butuh uang. Apa maksudnya ini? Apakah kau bilang bahwa kau melakukannya secara gratis? Dikatakan bahwa tidak ada yang lebih mahal daripada kebebasan, yang sedikit menakutkan. Cerita tentang hal itu terlalu bagus untuk menjadi kenyataan. Mawar yang indah memiliki smartphone ARC 1025 duri, tidak ada yang lebih mahal daripada kebebasan, tapi itu adalah apa yang selalu dikatakan Oba-chan di rumah kami. Aku tidak memerlukan uang, tapi bisakah kau membagi sisa mitril yang kau punya? Di Ishen, terkadang Gihirokane diedarkan, tapi mitril jarang. Aku harus mengeluarkan biaya seperti orang bodoh jika aku memesan dari barat TL Note, Gihirokane, aku kurang tahu tapi mungkin semacam Orea, jadi seperti itu. Itu tak masalah, tapi kenyataannya, aku tidak tahu berapa yang harus ditawarkan, karena aku tidak mengerti tentang nilai harga pasar. Begitukah? Kalau begitu, menyiapkannya sebanding dengan pembuatan untuk katana saat ini dan pedang pendek. Ketika itu selesai, bayar kami dengan mitril. Aku mengerti, mari kita lakukan seperti itu. Aku akan memeriksa harga pasar untuk mitril terlebih dahulu saat kami datang lagi. Aku membuka storage, dan mengambil 2 potongan dari mitril seukuran bola softball. Apakah ini cukup? Itu sedikit terlalu banyak. Dia mengambil mitril di tangannya, untuk memeriksa beratnya, dan menggoyangkannya ke atas dan ke bawah. Kalau begitu, sampai jumpa minggu depan. Terima kasih banyak. Sementara suara Okami-san terdengar keluar, kami meninggalkan blacksmith. Ketika aku mengusulkan untuk kembali ke rumah dengan Get, dari tempat yang agak sunyi, Yae menarik ujung jubahku, menatapku dengan mata menengadah. Sedikit lebih lama lagi,
hanya dengan kita berdua. Ketika dia berkata begitu, wajahnya menjadi memerah lagi. Ah, Mo, aku sudah memeluknya jika kita bukan berada di kota. Smartphone ARC 1026 memegang tangannya lagi, dengan Yae yang tersenyum malu, kami mulai berjalan melalui kota Udo. Smartphone ARC 1027 Chapter 76, kipas elektrik dan perkelahian apa ini? Dana sama, melihat ini yang aku buat dengan modeling, Lapis San bertanya padaku dengan rasa ingin tahunya. Di dalam rangka yang tertutup itu ada baling-baling kipas dengan 3 bilah kipas. Itu melekat pada tiang dengan sebuah alas. Ketika berpikir tentang musim panas, aku teringat sebuah kipas elektrik. Tapi sayangnya, aku tidak bisa membuatnya dengan plastik. Akan tetapi, membuatnya dengan nitril, itu akan menjadi ringan dan dapat digunakan dengan cara yang sama. Program dimulai kondisi, menjalankan setiap fase dengan tombol aktivasi, memutar kipas dengan kekuatan pada masing-masing fase. Program berakhir, aku menekan tombol yang telah ditandai quick, yang telah dipasang pada alas kipas. Bilah kipas elektrik berputar secara perlahan, dan angin mulai mengalir secara perlahan di dalam ruangan. Sebuah alat yang menghasilkan angin. Menakjubkan UN. Lapis San mengungkapkan perasaan kagum, tapi jauh di dalam diriku, ada ketidakpuasan atau mungkin kekecewaan pada diriku. Pada awalnya, aku pikir aku bisa membuat mobil dengan itu. Namun, mesin ini terlalu kompleks dan aku tidak bisa membuatnya. Itu akan berbeda jika aku punya satu yang nyata di depanku, tapi hanya dengan foto atau ilustrasi dari internet, aku tidak bisa memahaminya. Yah, meskipun aku bisa memahami siklus seperti inhalation, compression, explosion, exhaustion, dengan foto atau semacamnya, tapi aku tidak bisa memikirkan bagian kecilnya. Smartphone ARC 1028 pokoknya, karena terlalu banyak kerumitan aku menyerah. Untuk membuatnya, itu sendiri bukan keahlianku. Sejak tidak ada sesuatu seperti bensin, aku mempertimbangkan sesuatu seperti mesin uap, tapi pada akhirnya aku meninggalkannya. Hal berikutnya yang aku pikirkan adalah motor. Dalam hal ini mesinnya tidak terlalu kompleks, aku merasa seperti aku bisa membuatnya. Namun, tiba-tiba aku menyadarinya. Aku tidak bisa hanya menggunakan program untuk melakukannya. Oleh karena itu sebagai pengujian, aku membuat kipas elektrik sementara membuat bagian dalamnya kosong, dan mencoba menggunakan program. Itu berputar, aku rasa program terlalu maha kuasa. Aku ingin tahu apakah ilmu pengetahuan tidak berdaya di hadapan sihir. Itu bukan hal yang siapapun dapat membuatnya. Sebaliknya, hal yang siapapun dapat menggunakannya. Tidak ada masalah, tapi ada apa dengan kehampaan ini? Sebagai salah satu yang diharapkan hanya dengan menempatkan roda ke kereta kuda, program tidak akan bisa membawa orang. Namun, aku merasa seperti encan mungkin bisa melakukannya. Itu tidak akan membuat suara seperti mesin, tidak akan bergetar seperti motor, itu akan menjadi seperti sebuah mobil mainan yang kosong. Karena aku entah bagaimana telah benar-benar kehilangan motivasi, aku telah berhenti setelah membuat kipas angin elektrik. Dan juga, sepertinya mobil tidak terlalu diperlukan. Mempercayakan kipas elektrik yang telah aku buat pada Lapis San, aku memutuskan bahwa ia dapat menggunakannya sesuka dia. Itu juga mungkin bagus untuk membuat kipas atap untuk dipasangkan di langit-langit. Toya-san, bukankah sudah waktunya kita pergi? Ketika aku datang ke teras, Yumina memanggilku dan berkata begitu. Sudah waktunya. Setelah ini, aku akan pergi untuk bertemu dengan Raja dan Ratu, untuk menyampaikan tujuanku untuk menikah dengan Yumina. Meskipun sudah direstui, tapi setidaknya aku harus melakukannya. Smartphone ARC 1029 akan tetapi, untuk hal seperti itu telah terjadi dalam waktu kurang dari 1 tahun setelah Yumina memaksa pandangan yang optimis. Tapi aku tidak menyesal. Saya datang untuk sebuah keputusan untuk menerima pernikahan dengan Yumina, tapi, akankah itu benar-benar membuat saya menjadi seorang raja? Dalam keadaan saat ini, itu adalah hasil yang paling memungkinkan. Tapi jika aku memiliki adik laki-laki atau anak laki-laki yang akan lahir di paman sama, itu akan menjadi kasus yang berbeda jika katakanlah, Su memiliki pengantin pria, akankah pria itu yang menjadi raja? Adapun cara yang benar-benar dipertimbangkan, haruskah itu dibiarkan untuk nanti? Ketika menikahi orang, yang lahir dari darah kerajaan,
Sistem itu juga memiliki kewenangan yang berbeda, aku pikir. Dengan tampilan seperti aku entah bagaimana telah mendorong dia pada masalah, aku akan meminta maaf kepada orang itu. Cara itu tentu saja ada. Namun, aku pikir itu tidak masuk akal. Bagaimana bisa? Itu karena Su juga sangat menyukai Toya-san. Dia adalah kandidat kelima. Aku tidak sengaja mengatakan kata-kata yang keras tanpa ragu-ragu. Kandidat kelima, tidak, itu bohong, kan? Sekarang, itu tidak seperti ada perasaan sampai sejauh itu. Namun, dalam 3-4 tahun, mungkin lebih awal dari itu, tapi lebih baik untuk mempersiapkannya terlebih dahulu. Tidak, kau berpikir terlalu banyak tentang itu. Karena Su tidak memiliki saudara kandung, aku pikir dia hanya membawa sebuah perasaan seperti Oni-chan terhadapku, kau tahu. Sepertinya akan ada berbagai masalah mulai dari sekarang. Untukku menghembuskan napas dengan Fu Yumina mengatakannya dengan kagum. Ada apa dengan reaksi ini? Smartphone ARC 1030. Setelah itu jika anakku laki-laki, anak itu akan menjadi raja berikutnya, dan kemudian berhenti di tengah-tengah perkataannya. Yumina menutup mulutnya. Ketika dia melihatku, wajahnya secara bertahap menjadi merah. Itu gawat. Wajahku juga sekarang menjadi merah. Itu karena kau berbicara tentang anak-anak. Kami harus pergi, bukankah begitu? Ya, kami harus pergi. Selama sedang berbicara dengan canggung, kami keluar dari kebun, dan aku membuka gate. Jadi begitu. Jadi Yumina akhirnya menaklukkan Toya-dono. Ini adalah kejadian yang menggembirakan. Raja menyandarkan tubuhnya ke depan tertawa dengan penuh semangat. Ratu Yuela menggenggam tangan Yumina dan tersenyum pada putrinya. Kau telah melakukannya dengan baik, Yumina. Mulai sekarang, akankah kau mencurahkan dirimu untuk Toya-san, dan terus mendukung dia sebagai istrinya? Hai, Oka-sama. Raja berdiri dari kursi, menepuk tangan di bahuku dan menampilkan senyum menyegarkan. Tekanan yang tinggi. Setelah ini, aku ingin melihat wajah cucuku secepat mungkin. Menikah dengan 4 orang mungkin agak sulit, tapi tolong lakukan yang terbaik. Apa ini? Aku harap kau tidak akan menempatkan terlalu banyak tekanan padaku. Yah, kami pasti akan menikah, tapi sekarang. Tunggu sampai aku menjadi berumur 18 tahun, menundanya sampai saat itu kau dapat hamil bahkan sebelum menikah, kan? Yumina masih polos, Gufo. Smartphone ARC 1031. Yumina menutup celah secara langsung dan dengan hebat menempatkan tinjunya pada ulu hati yang mulia raja. Dia baru saja menggunakan aksel, bukankah dia? Ayah tidak memiliki kehalusan sama sekali. Napas Yumina terengah-engah dengan wajahnya yang menjadi merah, sementara orang yang paling terkenal di negeri ini meringkuk dengan wajah biru. Yah, dia pantas untuk mendapatkannya. Bahkan jika dia adalah putrinya, kata-kata pelecehan seksual tidak dapat dimaafkan. Tolong maafkan dia, orang ini akan terbawa suasana ketika ia terlalu senang. Ratu Yuela tersenyum sambil terlihat bermasalah. Menjadi senang tidak salah, tapi aku rasa dia membuat kesalahan dengan cara dia menunjukkannya. Tapi apa yang akan kita lakukan? Kita sudah tahu bagaimana hebatnya kau, tapi jika kita secara resmi mengumumkan bahwa Toya-san adalah tunangan Yumina, mungkin akan ada berbagai masalah. Apa maksud Anda? Untuk memulainya, aku kira kau akan menjadi musuh di mata para bangsawan, yang bertujuan untuk menikahi Yumina. Sebaliknya, aku pikir bahwa orang-orang yang mencoba untuk memanfaatkanmu juga akan muncul. Adapun sisanya, juga akan ada orang yang keras kepala, yang tidak akan mengakui Toya-san sebagai pasangan Yumina. Jika kau tidak menunjukkan beberapa pencapaian, aku mengerti, itu memang merepotkan. Menikahi seorang putri bukanlah hal yang mudah. Namun, bahkan jika kau bilang pencapaian, untuk menjadi berguna bagi negara, itu sesuatu yang meningkatkan keuntungan yang besar. Mari kita tinggalkan dan merahasiakannya lebih lama lagi. Daripada membawa masalah dengan mengumumkannya, mungkin lebih baik untuk menunda pernikahan nanti. Mari kita tinggalkan masalah itu nanti. Sampai saat itu, aku juga harus bisa menjadi diakui sebagai tunangan Yumina. Smartphone ARC 1032 meninggalkan Yumina di tempat yang mulia raja dan ratu. Aku pergi menuju ke lapangan latihan. Karena aku pikir Elsie mungkin ada di sana, tapi sepertinya perkiraanku salah, sosoknya tidak terlihat di sana. Di seluruh lapang latihan sedang berlangsung pertempuran pura-pura, itu sudah cukup hanya dengan melihatnya saja.
Itu menjadi seperti melihat pertandingan olahraga. Sekarang, ada banyak kesatria di sana. Hei kau, apa yang kau lakukan di tempat ini? Ketika aku memalingkan wajahku pada suara yang keras itu, sekitar 10 kesatria muda terlihat di sana. Usia mereka tidak jauh berbeda dariku, aku rasa. Namun, 1 atau 2 mungkin lebih tua. Aku ingin tahu apakah mereka kesatria dari beberapa bangsawan. Aku tidak pernah melihatmu sebelumnya. Siapa tuanmu? Ini bukan tempat untuk orang-orang sepertimu bisa datang ke sini. Ah, ya. Aku rasa, aku memiliki seorang kenalan di sini. Aku hanya melihatnya saja, kesatria muda dengan potongan rambut pirang pendek, yang berdiri di depanku, berkata padaku. Dia melakukannya dengan sedikit kejengkelan dan caranya berbicara mirip dengan memandang rendah orang, tapi tidak membuat keributan. Haruskah aku membuat jawaban yang cukup untuk membuatnya pergi? Jadi, siapa kenalanmu itu? Oi, bukankah orang itu? Wanita petarung jarak dekat yang telah menemani Jenderal Leon akhir-akhir ini, orang yang berambut merah yang berada di belakang, menjawab pria yang berambut pirang. Ketika menjadi pertarungan jarak dekat dengan Jenderal Leon, 8-9 dari 10 itu mungkin Elsie. Ah, wanita itu. Haha, kau juga merupakan salah satu orang untuk menjadi samsak Jenderal Leon, bukankah begitu? Sungguh, orang-orang rendahan tidak memiliki integritas. Salah satu yang bereaksi terhadap kata-kata si rambut merah, bukanlah orang yang berambut pirang, itu adalah salah satu yang berambut coklat. Menunjukkan senyuman yang tak menyenangkan. Orang itu juga berusaha untuk masuk sebagai prajurit. Dengan hubungan smartphone ARC 1033 karena prajurit tidak akan pernah melihat dari jenis kelamin. Akan lebih baik jika bukan rakyat jelata. Kami beberapa ordo kesatria yang terpilih, berbeda karena kehormatan kami, berkata begitu. Para kesatria tertawa terbahak-bahak, dan karena aku muak dengan sikap mereka, aku berbalik untuk meninggalkan tempat itu. Oi kau, kebetulan, apakah kau pria dari wanita itu? Jika benar, memangnya kenapa? Sementara menjadi jengkel, aku menjawab orang berambut coklat, yang memanggilku untuk menghentikanku pergi. Tawa bodohnya yang berlebihan itu membuatku agak jengkel. Jika kau mencari wanita itu, kau perlu mencari di tempat tidur jenderal. Kali ini, ia mungkin sedang meninggikan suaranya yang bagus dan gufu. Tanpa menunggu orang itu untuk menyelesaikan kata-katanya, aku mendaratkan tinju ke wajah pria berambut coklat itu. Setelah giginya menjadi patah, aku memberikan tendangan ke sampingnya untuk serangan terakhir ketika ia jatuh di tanah dengan mimisan. Apa maksudnya ini? Aku menghajarnya. Apakah perlu penjelasan? Memegang sisi tubuhnya di kakiku, aku sedang berdiri di atas pria berambut coklat yang berbicara sambil terguling-guling di tanah. Aku sekali lagi mendaratkan sebuah tendangan. Jika itu tentang aku akan menghirakukannya, tapi aku tidak akan tinggal diam jika itu adalah seseorang yang penting bagiku. Jisan mengajarkanku bahwa ketika saat kau menyerang kau harus melakukannya tanpa ragu-ragu. Brengsek kau, orang itu adalah putra kedua dari keluarga Baron Viscount. Jika kau masih berniat untuk memukulnya, maka, berisik, apakah ada hubungannya dengan keluarganya dengan apa yang telah dilakukannya? Itu hanya masalah kau sendiri. Apakah kau adalah tipe anak bodoh yang bergantung pada keturunan? Apa kau bilang? Smartphone ARC 1034. Para kesatria muda mengelilingiku, menarik pedang mereka dan mengambil posisi. Aku mengerti bahwa kemarahan mereka diarahkan padaku. Karena kalian telah menarik pedang kalian dan bertujuan menyerang lawan, apakah kalian siap untuk membunuh? Apakah kalian mengerti? Berisik. Satu orang datang ke depan dengan melakukan tebasan, tapi itu gagal total. Aku pikir itu bagus untuk sebuah teknik pedang. Safety mode, menyesuaikan dengan kata-kataku, menarik pedang Burnhill. Namun, tidak ada tepi di atasnya. Itu adalah mode yang telah diberikan baru-baru ini, bentuk ketiga safety mode. Meskipun jika itu diayunkan dengan serius masih akan bisa mematahkan tulang, itu masih meragukan apakah bisa disebut dengan safety. Dengan Burnhill aku menyerang tubuh mereka dan mendekati kesatria bodoh itu. Gevo, lawan terhutung-huyung dan dengan cepat jatuh ke tanah. Dia juga penuh dengan celah. Ketika mereka berpikir bahwa rekan mereka itu telah dikalahkan, kaki mereka yang tersisa menjadi dingin. Sekelompok orang yang menyedihkan. Tebas dia sekaligus. Serang secara bersamaan. Orang yang berambut pirang berteriak.
Sepertinya dia adalah pemimpinnya. Tapi, dia terlalu bodoh. Siapa yang akan meneriakkan strategi mereka? Aku menyerang mereka sebelum mereka bisa mengambil tindakan apapun. Menghindari jalur pedang yang terlihat dengan jelas, aku memukul perut mereka, bahu, dan dada, yang membuat 3 orang tak berdaya. Dengan hanya begitu, yang lain bergemetar membuat gerakan mereka lamban. Itu tidak masuk akal. Segera setelah itu, hanya dengan ayunan sederhana, pedang mereka semua jatuh satu per satu. Semua yang tersisa adalah orang yang berambut pirang. Smartphone ARC 1035 dia mulai lari dengan kecepatan penuh dan berteriak. Meninggalkan rekan-rekannya yang kalah di medan perang, aku heran bahwa orang ini dipilih untuk dihormati. Gun mode kembali ke bentuk pistol, aku menarik pelatuknya dengan Pon Hagea. Karena terlalu sulit untuk mengejarnya, aku menembaknya dengan peluru paralyze. Orang yang berambut pirang tiba-tiba terjatuh, dan berhenti bergerak. Sekarang, hanya orang yang berambut coklat yang aku serang pertama kali yang masih sadar. Aku tidak bisa memaafkan orang yang satu ini, yang telah menghina Elsie. Akankah kau berhenti sampai di situ? Ketika aku berbalik untuk melihat asal dari suara tersebut, 2 kesatria berdiri. Salah satunya adalah seorang kesatria berusia 40 tahun dengan rambut perak, yang satunya lagi adalah orang yang aku kenal. Leon San. Ya, Toya Dono. Lama tidak bertemu. Pria muda dengan rambut emas dengan lembut mengangkat tangannya sambil tersenyum. Anak Jenderal Leon San yang pergi bersama dengan kami ke Misumido. Wakil Komandan. Orang ini tiba-tiba menyerang. Orang yang berambut coklat menunjukku, dan membuat keluhan pada kesatria berambut perak yang berdiri di sampingnya Leon San. Wakil Komandan. Karena perilaku keterlaluanmu terhadap warga kota, kau pikir bahwa aku masih tidak tahu tentang masalah yang telah kau sebabkan. Sebuah suara dingin diarahkan pada orang berambut coklat. Pertama tubuhnya menjadi kaku, dan benar-benar menjadi terdiam. Sepertinya sikapnya itu berasal dari kebiasaannya. Tentu saja, mereka melakukan sesuka hati mereka. Menjengkelkan. Smartphone ARC 1036 sepertinya sampai saat ini kau terampil menggunakan nama keluarga untuk menutupinya, tapi kali ini tidak akan begitu. Menyerang satu orang dengan berkelompok, dan pada akhirnya malah dipukuli. Selain itu memaukan, orang yang meninggalkan rekan-rekannya dan melarikan diri, akan ditangani. Kalian sama sekali tidak pantas untuk disebut sebagai kesatria. Leon San juga berbicara dengan tegas. Tentunya orang-orang ini menjadi kesatria dari negeri ini adalah hal yang paling memalukan. Kau akan dibertahukan hukumanmu nanti. Sampaikan juga itu pada rekan-rekanmu. Aku akan mengatakan ini terlebih dahulu, kau lebih baik jangan memikirkan sesuatu seperti balas dendam. Jika kau mengangkat tanganmu padanya, itu akan menjadi masalahmu sendiri, keluargamu juga akan menderita. Ini bukan lelucon mengabaikan pria berambut coklat yang matanya berputar. Wakil Komandan San mengalihkan pandangannya kepadaku, dan sangat membungkukkan kepalanya. Aku minta maaf atas masalah yang telah disebabkan. Aku ingin kau mengerti bahwa tidak semua orang dari Ordo Kesatria seperti orang-orang ini. Tidak, aku juga mungkin terlalu berlebihan. Jadi jangan terlalu mengkhawatirkannya ketika aku mencoba untuk tenang, aku pasti tidak akan menjadi berlebihan. Itu tidak perlu sampai menghajar mereka. Ada begitu banyak sihir yang mampu membuat mereka tak berdaya. Tapi ketika dia mulai berbicara tentang Elsie, aku benar-benar kehilangan kendali. Aku masih kurang latihan. Itu sangat membantu jika kau berkata seperti itu. Wakil Komandan Ordo Kesatria, Neil Suliman Mochizuki Toya. Senang bisa bertemu denganmu, aku mengenalmu. Karena kau adalah seseorang yang terkenal dengan perasaan yang kompleks, aku menjabat tangannya dengan tersenyum. Smartphone ARC 1037 Chapter 77, Keadaan Ordo Kesatria dan Penyerangan Malam Hari. Setelah aku meminta maaf kepada Wakil Komandan Neil, Leon San menjelaskan kondisi saat ini dari Ordo Kesatria. Tugas utama dari kesatria adalah untuk melindungi ibu kota kerajaan, melindungi keluarga kerajaan, dan tugas-tugas lain seperti mengawal VIP. Kebanyakan dari mereka adalah anak-anak bangsawan, bukan anak tertua yang harus menjadi penerus kepala keluarga, sebagian besar adalah anak-anak kedua dan ketiga. Tidak ada rasa tanggung jawab dari posisi mereka, hanya menyombongkan status sosial keluarga mereka, sepertinya ada banyak orang-orang yang memanjakan diri mereka sendiri.
Demikian pula, aku juga adalah anak kedua. Yah, kami ini berbeda dengan keluarga yang lainnya, hanya tinju besi yang menanti kami jika kami menyebabkan masalah kepada orang lain. Leon San memberikan senyuman pahit sambil berkata begitu. Ah, itu semua karena ayahnya. Aku bisa sedikit memahaminya. Sepertinya dia tidak dimanjakan. Itu adalah minoritas, tapi seperti yang diharapkan darimu dapat menemukan orang-orang di sini yang berpegang pada keturunan mereka. Merekrut anggota baru dari keluarga Baron tidak akan mematuhi komandan dari keluarga Earl, dan sebaliknya, komandan akan mencari muka pada rekrutan baru. Itu adalah argumen yang bodoh. Neil San berbicara dengan muak. Ada orang yang akan menyebabkan masalah kemanapun mereka pergi. Yah, untuk saat ini, itu hanya sebuah kapal yang lewat. Orang-orang itu dapat menjadi parasit yang berbahaya bagi Ordo Kesatria. Mereka berhasil menghindarinya dengan pengaturan dari keluarga mereka sejauh ini, tapi itu tidak akan lolos sekarang. Mereka telah menyerang tunangan Tuan Putri. Mereka harus bersyukur kepala mereka masih menempel orang ini. Dia sedang melihatku bertarung dengan orang-orang itu dari awal. Mungkin itu disengaja. Yang lebih penting lagi, aku melihat itu sebelumnya, tapi senjata itu, apa itu? Smartphone ARC 1038. Neil San menatap dengan rasa penuh ingin tahu pada senjata Burngill yang tergantung di pinggangku. Maksudmu ini adalah senjata pribadiku. Hanya aku yang bisa menggunakannya, dan aku satu-satunya yang bisa membuatnya. Bisa digunakan untuk jarak pendek dan jarak jauh. Ini juga dapat berubah ke bentuk short sword atau longsword, dan bisa melumpuhkan lawan. Itu adalah senjata yang sangat bagus sekali. Tidak bisakah kau membuatkannya satu untukku juga? Aku minta maaf, tapi aku harus berhati-hati mengenai senjata ini. Ini adalah sesuatu yang dapat dengan mudah membunuh orang. Aku hanya bisa berbagi dengan orang-orang yang benar-benar aku percayai. Begitukah? Sangat disayangkan tapi aku bisa membuatkanmu senjata transformasi, atau senjata yang dapat membuat lumpuh. Tapi aku tidak tahu apakah kau bisa mengendalikannya atau tidak, benarkah? Tanda tanya. Kalau begitu aku ingin satu. Mematuhi jawaban Neil San, aku mengambil sebuah batang logam baja dari storage. Mitril itu kokoh, tapi mitril tidak cocok untuk dibuat menjadi senjata. Itu terlalu ringan. Untuk memanfaatkan keringanan dan kekokohan mungkin senjata yang mengkhususkan diri dalam tusukan seperti estok, atau senjata penyayat seperti katana. Jenis senjata seperti apa yang kau kuasai, Neil San? Mungkin sepertinya tombak. Tentu saja aku juga bisa menggunakan pedang. Kalau begitu dengan kedua itu, tidak, mungkin aku juga harus menambahkan dagger untuk transformasi ketiga. Menggunakan modeling pertama-tama aku membuat tombak sekitar 2 meter. Desainnya seperti tombak bergaya barat yang sering aku lihat dalam game, tapi mengubah bentuk smartphone ARC 1039 ujungnya untuk menjadi dagger. Sederhananya, itu seperti dagger dengan sebuah tongkat yang panjang. Bagian pegangannya terdapat lekukan, bagian tubuhnya akan bergerak selama transformasi dan memperpendek bagian pegangannya. Dan kemudian akan berubah menjadi dagger. Selain itu, seperti Burngill, ketebalan daggernya tipis, dengan lekukan pada pegangannya lagi, itu bisa berubah menjadi longsword dengan panjang sekitar 1 meter. Aku ingin tahu apakah ini baik-baik saja. Aku menerapkan enchant dan modeling. Dan itu selesai. Program dimulai. Kondisi, pemilik mengatakan, spear mode, sword mode, dagger mode aktivasi, modeling akan dengan cepat mengubah bagian pegangan mata pisau pada pedang menjadi spear, longsword, dagger. Program berakhir. Aku juga harus menambahkan efek untuk melumpuhkan. Sekali lagi dengan menggunakan enchant aku menambahkan paralyze. Program dimulai. Kondisi, pemilik mengatakan, blade mode, stun mode aktivasi, transformasi mata pisau pada pedang dalam stun mode, dan memberikan kelumpuhan berdasarkan efek paralyze. Program berakhir. Aku rasa ini seharusnya sudah selesai. Aku mencoba untuk mengayunkan tombaknya. Yah, seperti yang aku buat di Ishen, keseimbangannya buruk seperti biasa. Mungkin sulit untuk dilakukan ketika aku tidak terlalu menggunakan itu. Dagger mode, smartphone ARC 1040 seketika, pegangannya jadi memendek, tombak berubah menjadi dagger sekitar 40 cm. Aku mengujinya dengan mengayunkannya dan sepertinya tidak ada masalah. Menjaganya dalam bentuk ini nyaman untuk dibawa, aku rasa. Sword mode, kali ini mata pisau pada pedang memanjang, dan menjadi long sword sekitar 1 meter.
Bagian pegangannya memanjang cukup untuk dapat digunakan dengan kedua tangan, mengayunkannya ke bawah. Yup, tidak buruk. Spear mode itu akan kembali ke bentuk aslinya yaitu tombak. Oke, tidak ada masalah dengan fungsi transformasi. Semua yang tersisa adalah stun mode. Dengan menyeringai, aku memukul bahu Leon San secara pelan dengan tombak. Pada saat berikutnya, Leon San langsung terjatuh di tempat. Seperti saat kehilangan tenaga tidak ada masalah dengan efek paralyze. Neil San terkejut. Yah, aku harus mengujinya, kan? Mata pisau pada pedang menghilang bila dalam stun mode, sehingga tidak tajam. Yah, itu masih mungkin untuk menggunakannya sebagai tombak sekalipun. Aku mengatur efek kelumpuhannya lemah, tapi masih akan memakan waktu 1 jam untuk kembali pulih, jadi aku menyembuhkan Leon San dengan recovery. Hei, tolong beri aku istirahat. Maaf, tapi aku harus mengujinya. Smartphone ARC 1041 sambil meminta maaf kepada Leon San yang mengeluh. Aku menyerahkan tombak setelah aku mengembalikannya lagi dari stun mode ke blade mode tombak pada keadaan awal untuk Neil San. Karena itu adalah buatan tangan, keseimbangannya cukup buruk. Aku pikir perlu untuk membiasakan diri. Neil San yang mengambil tombak mengambil sikap, melakukan tusukan, memutarnya, dan mengayunkannya, membuat gerakan yang indah. Seperti yang diharapkan dari wakil komandan. Bentuk dagger, bentuk longsword, ia memastikannya dengan gerakan yang sama pada setiap masing-masingnya. Akhirnya ia merubahkannya lagi ke bentuk tombak, dan berbalik mengarahkannya kepada Leon San. Stun mode. Hei, tunggu sebentar. Aku hanya bercanda melihat Leon San yang bingung. Neil San mengembalikan tombak menjadi dagger sambil tertawa. Sepertinya dia tidak memiliki masalah dalam mengendalikannya. Ketika melumpuhkan lawanmu dengan stun mode itu tidak akan mempengaruhi mereka jika mereka memiliki sesuatu seperti talisman terhadap paralyze, jadi hati-hati. Juga, karena efeknya tidak akan berakhir sebelum 1 jam, berhati-hatilah untuk tidak melumpuhkan sekutumu. Aku mengerti. Neil San mengatakan itu selama terlihat senang dengan senjata itu. Beruntung sekali, hanya untuk wakil komandan ya, haruskah aku juga membuatkan satu untuk Leon San? Seperti yang diharapkan dari Toyadono. Aku membuat satu lagi dengan cara yang sama, dan memberikannya kepada Leon San. Dia juga mengayunkan tombak dengan senang dan mengubahnya, menikmati sensasinya. Smartphone ARC 1042 aku merasa tidak enak karena hanya mendapatkannya secara percuma. Itu akan menjadi bagus jika ada sesuatu yang bisa aku lakukan sebagai rasa terima kasih. Tidak usah dipikirkan. Yah, datang dan bantulah jika aku memiliki masalah dengan orang-orang seperti itu lagi. Baiklah. Aku janji. Neil San berjanji sambil tertawa. Yah, aku tidak terlalu memikirkan tentang orang-orang bodoh itu. Meskipun ia sudah berbicara dengan mereka kemarin, rupanya mereka bodoh. Di bawah sinar bulan di kebun rumahku, muncul sekitar 50 penyerang. Di antaranya adalah orang yang berambut pirang dan coklat yang waktu itu, juga si bodoh berambut merah ada di sini juga. Sisanya adalah pria berotot, mungkin para prajurit pribadi, atau prajurit bayaran. Ketika segerombolan orang yang mencurigakan menuju ke sini, menurut informasi yang aku dapatkan dari Lapis San, aku menyuruh Tom San sebagai penjaga gerbang untuk berpura-pura tidur. Kemudian, persis seperti informasi yang aku terima dari Lapis San yang merupakan anggota dari espion, unit intelijen di bawah kendali Raja, kelompok yang mencurigakan menyerbu kebun di bawah langit malam. Semua orang terkejut melihat aku menunggu mereka di kebun, tetapi ketika mereka menemukan aku sendirian, semua dari mereka melompat padaku secara bersamaan. Dari tempat aku berdiri, aku menembakkan 50 tembakan secara beruntun. Jujur, aku kecewa. Satu serigala bertanduk saja memiliki gerakan yang lebih baik. Lalu, apakah ada di antara kalian yang mengerti apa yang dikatakan Neil San? Aku mendekati pria berambut pirang yang terjatuh. Aku berjongkok sambil menepukkan burnhil pada bahuku. Smartphone ARC 1043 karena mereka masih sadar bahkan jika dilumpuhkan dengan paralyze mereka masih bisa mendengar suaraku. Terbukti dengan mata mereka yang ketakutan. Apakah kalian mengerti apa yang baru saja kalian lakukan? Membawa pedang dan kapak. Melakukan sebuah serangan mendadak. Percobaan perampokan, upaya penyerangan, atau bahkan pembunuhan. Apakah semuanya telah dibereskan?
Toya-san melihat Yumina yang datang keluar dari teras, mata pria berambut pirang ini terbuka lebar. Bahkan jika mereka bodoh, seharusnya mereka bisa mengenali Yumina. Maka pembicaraan ini akan cepat. Ya, apa yang kalian lakukan adalah sebuah pengkhianatan terhadap keluarga kerajaan. Pemberontakan, pengkhianatan. Sayangnya, keluarga kalian akan hancur karena kalian dengan senang hati bisa dipenggal. Terima kasih untuk usaha kalian. Mendengar kata-kataku, pria berambut pirang membuka matanya lebar-lebar dan pingsan. Kesedihan yang bagus, meskipun aku hanya sedikit mengancamnya, aku terkejut bahwa dia akan melakukan sebuah penyerangan ini. Aku menyuruh Thompson untuk lari ke Ordo Kesatria dengan sepeda, dan memintanya untuk menyampaikan apa yang telah terjadi. Orang itu, apa yang harus kita lakukan pada mereka? Yah, tidak ada salahnya jika aku akan meminta mereka untuk tidak menerima hukuman mati. Kejahatan mereka juga mungkin akan meluas ke keluarga-keluarga mereka. Mereka bahkan mungkin akan dilepaskan gelar kebangsawanannya. Bagusnya, mereka tidak akan pernah menjadi besar lagi TL Note, maksudnya agar tidak menjadi bangsawan lagi, dengan cara menikah ke keluarga yang lain mereka menuai apa yang mereka tabur. Meskipun orang tua mereka tahu tentang perlakuan buruk orang-orang ini, mereka malah melindunginya. Bahkan mengabaikan peringatan Neil-san, jika mereka memikirkan apa yang akan terjadi, mereka seharusnya tidak datang ke sini. Betapa bodohnya orang-orang ini. Smartphone ARC 1044 bertaruh pada penyerangan malam, dan entah bagaimana mengelola penyerangan ini dengan jumlah yang besar. Mungkin berpura-pura itu adalah perampokan. Entah bagaimana ini terasa, seperti skenario yang jelek. Mereka seperti anak-anak yang tidak berpikir tentang konsekuensi dari tindakan mereka. Apakah pendidikan dari orang tua mereka tidak memadai? Itu mungkin. Kalau tidak, mereka tidak akan begitu bodoh. Semua orang itu diambil oleh kesatria yang telah dipanggil oleh Thompson. Aku mungkin tidak akan pernah bertemu mereka lagi. Beberapa hari kemudian, beberapa keluarga telah dilepas gelar kebangsawanannya, sesuai keputusan raja. Ordo Kesatria menganggap ini sebagai rasa malu, dan akan berusaha untuk meningkatkan kedisiplinan mereka. Selanjutnya, sepertinya perbedaan status sosial keluarga akan menjadi tidak berarti di Ordo Kesatria mulai dari sekarang. Smartphone ARC 1045 Chapter 78, meraj dan nonton bareng jadi setelah semuanya, itu tidak berubah menjadi 3D. Aku memutar otakku melihat gambar yang diproyeksikan. Ketika dipanggil seperti itu seharusnya menjadi 3D. Itu adalah sihir non-atribut yang baru aku dapatkan, meraj. Hanya dengan berbicara, itu bisa menciptakan sebuah ilusi. Aku mencoba untuk membuat ilusi Kohaku sebagai percobaan, itu tampak persis seperti Kohaku ketika dilihat dari segala arah. Aku juga bisa menggerakkannya dengan bebas, tapi aku tidak bisa menyentuhnya karena itu hanyalah sebuah ilusi. Itu akan terlihat benar-benar menakutkan jika aku membuat ilusi hantu. Akan benar-benar mengherankan jika itu tiba-tiba datang langsung dari dinding. Aku pikir bahwa jika aku memberikan sihir pada aplikasi playback smartphone dengan meraj itu akan menjadi 3D, jadi aku mencobanya. Tapi aku tidak melihat ada masalah apapun jika dilihat dari depan sebuah anime sedang diproyeksikan oleh smartphone di layar besar di sisi berlawanan dari ruangan. Tapi, gambarnya datar ketika aku mencoba untuk melihat dari samping. Itu hanya berfungsi sebagai proyektor. Yah, hanya dapat memproyeksikan itu sendiri di udara juga sudah luar biasa. Jadi setelah semuanya ternyata tidak bisa mengikuti seluruh data gambar. Aku kira aku hanya bisa menggunakannya sebagai proyektor dan kemudian, ketika aku memikirkan itu, aku mendengar ketukan yang cepat dan kuat pada pintu. Toya-an-chan, saatnya makan siang. Wow, apa itu? Tanda tanya. Rene yang memasuki ruangan melihat pada anime yang diproyeksikan di udara. Kohaku yang datang bersama dengannya juga terkejut saat melihat gambar. Yah, itu karena tidak ada sebuah hiburan seperti ini di sini. Smartphone ARC 1046 Toya-an-chan, apa itu? Sesuatu seperti pertunjukan cerita gambar yang bergerak. Aku memproyeksikannya dengan sihir mata Rene bersinar terpaku pada gambar. Cerita dari anime itu adalah tentang mengejar satu sama lain, itu adalah kartun animasi asing yang sangat lama. Hampir tidak ada dialog, dan karena itu sederhana dan mudah dimengerti. TL Note, sepertinya Tom dan Jerry,
Rene duduk di kursi, menontonnya dengan serius. Itu adalah postur di mana dia tidak akan bergerak lagi. Itu cuma sebentar, berakhir dalam 10 menit, jadi aku kira itu akan baik-baik saja. Ketika aku sadar, ternyata Kohaku juga sedang menontonnya dengan serius. Harimau yang aneh. Namun, hal-hal seperti vacuum cleaner atau kulkas, untuk orang-orang yang tidak tahu tentang itu, mereka tidak akan terlalu memikirkannya ketika melihatnya. Meskipun mereka mungkin mengartikannya sebagai alat sihir. Tidak lama kemudian, ketika sepertinya itu sudah akan mulai berakhir, ada orang yang mengetuk pintu lagi. Ah, aku punya firasat buruk. Dana sama, apakah Rene-chan ada di sini? Wow, apa itu? Cecil San yang membuka pintu melihat gambar, dan segera bergegas masuk. Ini adalah aliran yang buruk. Sama seperti yang aku pikirkan, Cecil San duduk di samping Rene dan mulai menonton anime juga. Setelah satu episode berakhir, karena Kohaku dan dua orang lainnya membuat wajah yang mengatakan selanjutnya, dengan berat hati aku mengaturnya untuk pemutaran terus-menerus, dan meninggalkan ruangan untuk makan siang. Bahkan jika aku meninggalkan smartphone seperti itu, karena aku menaruh program di dalamnya, itu akan kembali ke tanganku setiap kali aku memanggilnya. Menggunakan apport dan get. Setidaknya, itu adalah pencegahan dari pencurian. Semuanya sudah mulai makan di teras. Makan siang hari ini adalah sandwich dan sup bawang, dan salad sayuran dengan keju. Smartphone ARC 1047 ketika aku duduk, setelah meletakkan tanganku bersamaan dengan mengatakan itadakimasu, aku mengambil satu sandwich dan memakannya. Lezat, terutama ayam dan tomatnya. Apa yang Rene dan Cecil lakukan? Selama menuangkan jus buah ke dalam gelasku, Lapis San mengerutkan dahinya pada dua orang itu yang tidak datang sama sekali. Karena sepertinya dia akan marah pada dua orang itu yang tidak datang, jadi ayo kita buat Lapis San jatuh pada lubang yang sama juga. Aku menyuruh mereka untuk sedikit membantu sihirku. Kami baik-baik saja di sini, Lapis San seharusnya pergi ke kamarku juga Lapis San menuju ke dalam rumah dari teras dengan wajah yang mengatakan dia tidak mengerti. Dia tidak akan bisa bergerak untuk sementara waktu setelah ia melihat itu, aku pikir. Apa yang akan Toya lakukan sore ini? Elsie menyela dan bertanya sambil menyeruput teh hitam setelah makan. Hari ini, katana pesanan Yae akan selesai, jadi aku akan pergi ke Ishen. Itu mengingatkanku, aku harus menyapa Omohu-san dan Nanae-san. Oh, aku juga harus mengunjungi paman Elsie dan Lindsay tidak apa-apa untuk menunda mengunjungi rumah kami. Jika mereka tahu kami akan menikah ke keluarga yang sama seperti putri dari Belfast, paman dan bibi mungkin akan pingsan. Tempat berasal Elsie dan Lindsay, kerjaan selanjutnya dari Belfast, Kekaisaran Rifuruzu. Mereka berdua berasal dari bagian timur negara itu, sebuah kota kecil dekat perbatasan Belfast, dan mereka dibesarkan oleh paman mereka dan istrinya yang menjalankan perkebunan di Colette. Sepertinya bahwa orang tua mereka meninggal karena beberapa penyakit ketika mereka masih kecil. Tapi kita masih harus mengunjungi mereka. Haruskah kita juga mengunjungi makam orang tua kalian? Terima kasih, Toya-san. Smartphone ARC 1048 Lindsay yang sedang duduk di sisi berlawanan tersenyum senang. Sekarang, bagaimana untuk memeriksa keadaan para pelayan? Ketika sudah makan, semua orang pergi ke kamarku, dan seperti yang diharapkan, mereka bertiga sedang menonton anime. Kohaku juga dengan penuh semangat menonton sambil duduk di pangkuan Rene. Elsie dan mata para gadis menjadi terpaku pada video juga, dan kemudian aku menutup aplikasi pada titik di mana semua orang menyelesaikan satu bagian bersama-sama. Yah, itu harus diakhiri. Semua orang mengeluh dan terus mengomel, tapi dengan menjanjikan untuk menunjukkannya lagi setelah makan malam, aku entah bagaimana berhasil menenangkannya. Seperti yang aku pikirkan sebelumnya, orang-orang di dunia ini kelaparan akan sesuatu seperti hiburan. Mereka tidak pernah bermain sebanyak yang mereka bisa. Yah, di dunia seperti ini, ada banyak hal yang perlu kau lakukan untuk hidup, jadi mungkin mereka tidak memiliki kesempatan untuk melakukannya. Aku membawa Yae dan pergi ke Swordsmith di Ishen di mana aku telah memesan sebuah katana. Permisi, kami di sini untuk mengambil katana. Oh, kau sudah datang. Itu telah selesai seperti yang dijanjikan. Dari belakang toko memegang dua katana, satu panjang dan satu pendek, pada sarung yang dilapisi warna merah, pemilik toko muncul di depan toko.
Yae yang menerima katana dengan mulus menariknya keluar, dan memeriksa mata pisaunya. Pada mata pisau yang menyilaukan, aku bisa melihat sebuah pola yang indah. Ini ringan, Degozaru. Seperti yang diharapkan dari Mithril Hyun-hyun, setelah 2-3 ayunan untuk memeriksanya, Yae menyarungkan katananya. Menggantinya dengan wakizashi yang ada di pinggangnya, dia menurunkan pusat smartphone ARC 1049 gravitasinya dan dengan cepat menarik pedangnya sekali lagi seperti serangan Yae. Sangat cepat, tidak ada masalah. Ini bagus, Degozaru. Terima kasih. Pemilik toko tersenyum senang dan tertawa mendengar pujian Yae. Sepertinya dia benar-benar terampil. Aku membuka storage, lalu aku mengeluarkan mithril. Untuk membayarnya, itu adalah 2 kali jumlah mithril yang dipercayakan pada awalnya untuk membuat katana. Saat aku menyerahkannya, pemilik toko melihat dengan terkejut. Oi, tidakkah kau pikir ini terlalu banyak? Aku tidak keberatan. Aku mungkin akan mengandalkanmu lagi, jadi tolong layani aku dengan baik pada saat itu. Aku mengerti. Yah, kalau begitu aku akan menerimanya. Menerima segumpalan mithril di tangannya, pemilik toko tertawa. Ini seperti investasi. Dia bisa berguna di masa depan dalam berbagai cara jika ia terampil. Kami mengucapkan selamat tinggal pada pemilik toko, dan meninggalkan blacksmith. Semua orang bergegas padaku setelah makan malam selesai, dan untuk saat ini aku berjanji pada mereka bertiga, 3 jam saja sebelum memulai aplikasi video. Aku mematikan lampu ruangan sehingga akan lebih mudah untuk melihat video yang ditampilkan pada layar besar. Ini mirip dengan anime sebelumnya, tapi kali ini adalah sekitar 1 jam lamanya. Ceritanya bukan drama modern, karena itu adalah cerita fantasi, akan lebih mudah untuk dipahami oleh orang-orang dari dunia ini. Di dalam ruangan ada Elsie, Lindsay, Yae dan Yumina, juga para pelayan, Lapis-san, Cecil-san, Rene, Shizuka, pasangan menikah Julio-san dan Claire-san, dan bahkan Lime-san. Kohaku, Sango, dan Kuroyou, trio binatang panggilan juga ada di sini. Cukup banyak orang. Smartphone ARC 1050 layaknya seperti bioskop kecil. Karena penjaga gerbang harus bekerja, aku minta maaf untuk Heksan yang ditinggalkan. Akan tetapi, semua orang menontonnya dengan antusias. Aku pikir dunia ini memiliki sedikit hiburan, tapi bahkan mungkin tidak setiap olahraga seperti bisbol atau sepak bola. Juga sesuatu seperti game atau manga, dan hal-hal lainnya seperti bioskop. Itu mengingatkanku, aku belum pernah melihat sesuatu seperti novel juga. Aku punya perasaan bahwa aku melihat hal-hal seperti tulisan biografi. Ari, ketika aku berpikir tentang hal itu, jika tidak ada olahraga, maka keatletikan mereka tidak bagus. Sejak sesuatu seperti balapan dilakukan oleh anak-anak kota, itu ada, tapi apakah ada permainan lain, aku ingin tahu. Pertempuran kavaleri pura-pura, acara makan roti, dan rintangan. Oh, lari estafet juga. Itu akan menyenangkan jika kota bisa mengatur itu semua. Membagi tim menjadi merah dan putih. Selama berpikir tentang hal-hal seperti itu, aku melihat semuanya yang sedang asyik menonton anime di layar. Smartphone ARC 1051 Chapter 79, pemandian air panas dan pengintipan. Itu benar, situasi saat ini begitu gawat. Jumlah pengunjung mengalami penurunan. Ayah mencoba untuk menghidupkan kota dengan Sougi, namun tidak cukup menjadi publisitas yang bagus. Aku mengunjungi Silver Moon di Rifureto setelah waktu yang lama, dan mendengar ini dari Mika-san. Aku tidak berkunjung untuk beberapa saat, tapi aku datang untuk satu hal ini. Seorang tamu harus menginap di sebuah penginapan untuk membuat keuntungan. Untuk itu, menjadi alasan bagi mereka untuk tinggal di kota ini. Rifureto sendiri bukan sesuatu seperti tempat spesial atau wisata. Itu akan menjadi cerita yang berbeda jika mereka memiliki sesuatu seperti pemandian air panas, menggalingnya. Tidak, karena bahkan bukan merupakan daerah vulkanik, jadi tidak ada cara untuk dapat mengeluarkan air panas. Harus ada sesuatu semacam sebuah acara, seperti festival. Festival seperti apa? Seperti apa? Bahkan jika kau bertanya, aku tidak bisa memikirkan sesuatu. Di negara di mana aku tinggal, di sana ada sesuatu seperti festival salju atau festival Tanabata. Salju tidak terlalu banyak di sekitar sini, dan apa itu Tanabata? Tidak bagus, kah? Dan bahkan dengan festival, itu hanya akan membuat ramai untuk sementara.
Sekali setahun, meskipun itu akan penuh dengan para wisatawan, setelah itu mungkin akan menjadi sepi. Dalam tujuan untuk menarik wisatawan, tidak ada pilihan selain untuk memiliki sesuatu yang hanya dapat ditemukan di sini. Setelah semuanya, memiliki pemandian air panas akan menjadi yang terbaik. Dengan sebuah penginapan, hanya memiliki pemandian air panas, akan ada kemungkinan untuk menarik pelanggan. Membuat air mendidih dengan sihir, haruskah aku membuat pemandian air panas, bahkan jika itu adalah tiruan? Namun meski begitu, aku harus memanaskannya setiap hari juga, itu tidak akan terlalu berpengaruh, aku smartphone ARC 1052 pikir. Itu hanya akan menjadi tempat mandi yang besar dalam kasus itu. Apakah ada cara lain? Tanda tanya. Aku bisa membuatkannya satu. Sebuah pemandian air panas Ya, itu mungkin. Selain itu, cukup mudah. Dari mata air panas, jika aku menarik air panas dengan jet, membiarkan mengalir secara bebas, dan mengembalikan air panas lagi dengan jet, maka tidak akan ada masalah. Apakah benar-benar mungkin untuk membuat pemandian air panas? Itu mungkin saja, dan seharusnya tidak akan membutuhkan waktu yang banyak. Itu akan sangat membantu jika memang benar. Jadi, apa yang harus aku lakukan? Di tempat di mana Mika-san mulai bergegas, ayahnya, Doran-san kembali. Doran-san ikut pada pembicaraan tentang membuat pemandian air panas, dan memastikan pembicaraan itu. Dengan kata lain, kau bilang bahwa dengan sihirmu, kau akan menghubungkan sumber air panas yang jauh ke sini. Apakah itu mungkin? Ya, mungkin. Ya, aku akan mencoba. Apakah aku bisa melakukannya atau tidak? Aku mengambil keluar smartphone dan mencari mata air panas. Di daerah pinggiran Gunung Merisa, ada satu, di hutan di sebelah selatan. Aku bertanya pada Mika-san untuk memastikannya, tapi dia bilang bahwa dia tidak pernah mendengar sesuatu seperti sumber air panas di tempat itu. Aku menggunakan jet untuk kembali ke rumah, membawa Shizuka dan pergi dengan Taman Langit. Kemudian kami menuju ke lokasi sumber air panas yang terpencil itu. Untuk Master membawaku keluar sejauh ini untuk sumber air panas di pegunungan, hanya untuk melihatku telanjang, meskipun kau memberi sepatah kata pun, aku akan segera melepaskan semuanya dalam sekejap. Aku tidak memiliki alasan semacam itu. Jadi cobalah untuk menurunkan rokmu. Smartphone ARC 1053. Aku memberikan sebuah cop pada kepala Robohirl ini yang terus mengatakan pelecehan seksual, untuk menenangkan dirinya. Serius, orang ini terlalu banyak memiliki fantasi merah muda yang mengalir melalui kepalanya. Akhirnya Taman Langit sampai, dan aku turun ke bawah. Oh, bau ini memang tanda dari sumber air panas. Ketika aku membuat jalan melalui semak-semak, aku menemukan sumber air panas di dalam hutan. Kualitas air sepertinya bagus, dan itu tidak terlalu keruh. Aku mendekatinya dan mencoba untuk menurunkan tanganku ke dalam air. Apakah itu sedikit panas? Yah, itu lebih baik daripada hangat, tidak ada masalah dengan suhunya. Aku melihatnya lagi dengan teliti, dengan sumber air panas yang berada di sini dan di sana, sepertinya tidak ada masalah dengan jumlah airnya. Di sini aku akan memasang pipa dengan memberikan sihir jet, menyalurkannya ke pemandian Silver Moon, dan membawa air kembali melalui pipa ini dengan jet lagi. Ini seperti menempatkan Silver Moon di antara aliran air panas. Pertama, aku mengeluarkan sekumpulan mithril dari storage. Aku punya perasaan itu akan berkarat jika itu besi, kemudian membuat beberapa diameter sekitar 10 cm, dan pipa panjang sekitar 30 cm. Aku memasang pipa itu di beberapa sumber air panas. Menggunakan modeling, aku memperbaikinya dengan sempurna sehingga tidak akan hanyut. Bagus, dengan ini persiapannya telah selesai. Kemudian dengan jet, aku kembali ke Rifureto. Ups, aku benar-benar lupa dengan Shizuka. Aku tidak tahu apa yang akan dia katakan jika aku meninggalkannya lagi kembali. Sementara aku menyadarinya, aku memindahkan Taman Langit di mana Shizuka sedang menunggu dengan jet. Aku keluar di belakang kebun dari Silver Moon, lalu menggunakan sihir bumi, aku membuat saluran air sekitar 30 cm kedalamannya. Panjangnya 1 meter, seharusnya baik-baik saja, aku rasa. Mengeraskan daerah sekitar dengan batu untuk mencegah air menjadi keruh. Smartphone ARC 1054. Aku mengambil sekumpulan mithril dari dalam storage, membuat patung berwajah singa yang biasa dengan mulut terbuka, dan memasangnya di satu sisi saluran air.
Jika aku memberikan gate di atasnya sekarang, air panas akan segera mengalir keluar. Aku menggunakan program dan membuat gate menjadi terbuka dan tertutup dengan kata kunci open close. Aku sementara membuat itu close dan mengubur pipa meter di atas saluran air di sisi lain. Pipa di sini mekanismenya adalah untuk mengembalikan kembali air panas ke sumber air panas terpencil lagi. Dengan ini, aku percaya seharusnya semuanya baik-baik saja sementara Doran-san dan Mika-san melihat, aku menyentuh kepala patung singa, dan secara langsung aku mengatakan open air panas mulai keluar dari dalam mulut. Oh, air panasnya keluar. Dengan cepat, air panas keluar dari mulut singa di sebelah sisi saluran air, dan dihentikan ketika mencapai ketinggian pipa di sisi yang berlawanan. Air panas mengalir ke dalam pipa pembuangan air, kembali ke sumber air panas terpencil, aku pikir. Aku pergi bertelanjang kaki, dan memasukkan kakiku pada air panas. Yup, rasanya sedikit panas tetapi sepertinya tidak apa-apa. Wah, itu menakjubkan. Tapi bahkan jika air panas muncul, apakah rumah kami memiliki cukup tempat untuk membuat pemandian luar? Sementara Doran-san sedang melihat air panas yang mengalir dengan menyuarakan kekagumannya, Mika-san mengerutkan dahinya pada masalah yang nyata. Aku sudah berpikir tentang hal itu. Kalau aku tidak salah, ada rumah besar yang kosong di belakang, kan? Itu benar, apa yang akan kau lakukan? Mari kita membelinya Smartphone ARK 1055 ya, ini adalah cara tercepat. Dengan segera aku pergi ke agen penjual tanah, dan ketika aku sudah mengkonfirmasi berapa banyak biaya rumah itu, aku segera membayarnya ketika aku diberitahu bahwa harganya adalah 8 koin emas putih. Ketika aku menjual pecahan dari Mithril Golem, tidak disangka itu mempunyai harga yang mahal, jadi aku tidak ada masalah dengan uang untuk saat ini, dan rumah pun memiliki kegunaan tersendiri. Aku menandatangani kontrak, dan kembali ke Silver Moon setelah resmi membelinya. Apakah kau benar-benar telah membelinya? Sekarang, seharusnya aku melakukannya dengan cepat dalam sekali jalan. Sementara Mika-san melirik dan mengekspresikan suara kagum, aku memanggil gate di atas tanah, dan kemudian mentransfer keseluruhan rumah di belakang ke Taman Langit. Suto, rumah tenggelam ke dalam tanah, dan langsung lenyap. Menjauhkan diri dari dua orang yang terkejut, aku membuat pagar di sekitar Silver Moon, menghilang satu persatu dengan cara yang sama. Aku dengan mengira-ngira mengubah bentuk pemandian dengan sihir bumi. Setelah itu, aku mengubah setiap detailnya dengan modeling. Bagaimana seharusnya aku membuat pemandian untuk pria dan wanita? Haruskah aku benar-benar memisahkannya? Oh benar, dapatkah kau memisahkannya? Itu mudah. Aku sepenuhnya memisahkan pemandian, membuatnya menjadi dua. Aku mengelilinginya dengan dinding batu pavemen untuk tempat mencuci, membuat atap dan tiang dengan hinoki, dan tembok pemisah pemandian pria dan wanita dibuat dengan hinoki. Selain itu, aku menerapkan paralyze ke dinding. Sebuah azab ilahi untuk orang-orang yang mengintip TL Note, hinoki adalah pohon cemara Jepang. Aku membuat ruang ganti kecil untuk kedua belah pihak, dan menggantung tirai, penampilan luar untuk saat ini selesai. Smartphone ARK 1056 akhirnya dengan program aku menerapkan meraj di atap pemandian luar, untuk benar-benar memblokir pemandangan dari atas. Aduh tingkat pertahanannya tinggi benar, dan juga sadis banget sampai dipasang paralyze V itu benar-benar menjadi pemandian gaya Jepang, dan itu dilakukan sampai sejauh ini dengan baik juga. Aku merasakan kepuasan terhadap pekerjaanku sendiri, mengangguk pada diriku sendiri. Saat keluar, aku melihat Mika-san dan Doran-san. Aku sudah bosan untuk terus terkejut lagi. Kau membuatnya dalam sekejap mata. Apakah aku terlalu berlebihan? Karena itu benar-benar membuatku tertarik, aku membuatnya dengan cepat. Aku bahkan akhirnya membuat ember dan bangku juga. Tunggu, bisakah kita menggunakan pemandian ini untuk bisnis? Tanah dan pemandian ini sendiri adalah milikmu, kan? Aku akan meminjamkannya kepadamu secara bebas. Ketika kalian mendapatkan keuntungan untuk menggunakannya, nantinya kau harus membelinya. Itu sekitar 8 emas putih. Aku menunjukkan mereka sertifikat tanah, dengan harga yang telah tercantum. Rumah menghilang, tapi air panas telah dibangun, bagaimana untuk mempertimbangkan perbedaan dari nol? Aku merasa tidak enak. Aku tidak hanya mendapatkan penjualan dari penginapan,
aku juga mendapatkan dari pemandian. Aku akan menggunakannya sebagai rasa terima kasihku. Air panas efektif terhadap penyakit, tapi jauh efektif terhadap penyakit fisik. Seperti memiliki penglihatan yang buruk, atau sakit pinggang, atau bahkan efek racun jika berendam di dalamnya terlalu lama. Apakah itu benar-benar memiliki jenis efek seperti itu? Smartphone ARC 1057 itu benar. Karena setelah semuanya aku meninggalkan recovery, dan program. Karena bisa menyebabkan kegemparan jika dapat memulihkan secara langsung. Itu hanya akan secara bertahap terendam dalam air panas, dan efek secara perlahan akan muncul. Untuk saat ini hanya sebuah uji coba. Pemandian pria dan wanita, aku buka keduanya, dan mengumpulkan air panas. Sementara Mika-san dan Doran-san memanggil kenalan mereka karena hari ini adalah gratis. Di pemandian pria selain Doran-san, pemilik toko senjata Kumachi, BR-san, Simon-san dari penjual toko bekas Zanak-san dari Fashion King Zanak datang. Tunggu, jumlah dari orang tua di pemandian pria terlalu banyak. Sementara berendam di dalam air panas, dan aku memiliki pemikiran seperti itu, bangku dibawa ke ujung tempat cuci, dan Doran-san dan Balal-san mulai bermain sougi. Bahkan di tempat seperti ini, di pemandian wanita selain Mika-san, ada juga Aeru-san dari Paren, dan para pegawainya, dan Shizuka juga masuk ke dalam. Apakah dia baik-baik saja berendam di dalam air panas, meskipun dia robogil? Itulah apa yang aku pikir, tapi jika itu adalah Profesor Mesum maka tidak akan ada kesalahan. Master, haruskah aku menggosok punggungmu? Jangan mengatakan pertanyaan bodoh seperti itu, dan juga mandilah dengan tenang. Aku berteriak padanya dari sisi lain dinding. Berapa banyak pemikiran merah mudanya itu, yang mengalir dalam pikirannya. Mama, jangan terlalu berlebihan Tung, Shizuka-chan. Kenapa kau memanjat dinding? Fugu. Aku mendengar suara Mika-san yang memanggil si bodoh itu, lalu suara Shizuka yang tercebur sesudahnya, dan akhirnya seseorang terjatuh dari pemandian wanita. Itu efektif bahkan pada dirinya, paralyzed. Dia mengatakan bahwa dia juga menggunakan bagian biologis. Smartphone ARC 1058. Jika kau mencoba untuk memanjang dinding seperti itu dan mengintip, maka kau akan mendapatkan masa-masa yang buruk, jadi harap berhati-hatilah. Aku menjelaskannya kepada para orang tua, yang tersenyum menjadi kaku, dan semuanya mengangguk dengan patuh. Aku tidak menyangka bahwa orang kurang ajar pertama akan datang dari pemandian wanita. Yah, sekarang aku telah menyingkirkan pengganggu, aku bisa berendam di air panas dengan tenang. Ah, pemandian ini benar-benar bagus kali ini. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan share video ini. Karena dengan subscribe, like, dan share video ini dapat membantu channel ini berkembang. Matur suwun.